Balai Harta Peninggalan Medan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun secara administratif, Balai Harta Peninggalan Medan berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Balai Harta Peninggalan atau WSN Budelkamer dibentuk pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1624 guna memenuhi kebutuhan bagi anggota VOC khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh anggota VOC bagi kepentingan para ahli warisnya yang berada di Nederland atau Belanda. Balai Harta Peninggalan Medan memiliki visi memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik. Balai Harta Peninggalan Medan memiliki misi mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta Peninggalan Medan beralamat di Jalan Listrik nomor 10 Medan. Saat ini Balai Harta Peninggalan Medan memiliki 32 orang pegawai negeri sipil dan 10 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri atas 1. Sub bagian umum 2. Seksi Harta Peninggalan Wilayah 1 3. Seksi Harta Peninggalan Wilayah 2 4. Seksi Harta Peninggalan Wilayah 3 dan 5. Kelompok jabatan fungsional. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan. Seksi Harta Peninggalan Wilayah 1, Wilayah 2, dan Wilayah 3 mempunyai fungsi melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau afbezik, harta peninggalan yang tidak terurus atau onbeheer nalansap, pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia dan tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala Balai Harta Peninggalan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputi 1. Dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputi 1. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian 2. Pengurusan dan penyelesaian masalah pengampuan 3. Pengurusan dan penyelesaian masalah harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau afbezik 4. Pengurusan dan penyelesaian masalah harta peninggalan yang tidak terurus atau onbeheer nalansap 5. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia dan tertutup 6. Pembuatan surat keterangan hak waris 7. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan 8. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga 9. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank 10. Melakukan penerimaan dan pengelolaan dana jaminan hari tua dan BPJS tenaga kerja 11. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi,
reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia saat ini terdapat 5 kantor Balai Harta Peninggalan yang terdapat di Kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Adapun wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Medan meliputi Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bengkulu. Balai Harta Peninggalan memiliki hubungan kerja dengan instansi terkait di antaranya 1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga mengenai penetapan atau putusan perwalian, pengampuan, dan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, penetapan izin menjual harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, dan harta peninggalan yang tidak terurus, penetapan penyerahan uang pihak ketiga ke kas negara, serta pengurusan dan pemberesan kepailitan dan PKPU. 2. Badan Pertanahan Nasional mengenai peralihan hak atas tanah milik orang yang berada di bawah pengampuan atau anak yang berada dalam perwalian, informasi surat keterangan pendaftaran tanah terkait status tanah afzik, onbeher nalensap, dan kepailitan. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai pemberitahuan laporan tentang peristiwa kematian dan perkawinan. 4. Notaris dan PPAT mengenai pendaftaran wasiat umum dan pembukaan wasiat rahasia tertutup, mengenai peralihan hak atas harta anak dalam perwalian, orang yang berada dalam pengampuan, afzik dan onbeher nalansap, budel pailit, serta perjanjian sewa-menyewa dengan yang berkepentingan. 5. Pejabat penilai publik mengenai penilaian atas tanah dan bangunan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau afzik, dan harta peninggalan yang tidak terurus atau onbeher nalansap, serta penaksiran atas harta pailit. Dan yang keenam, lembaga perbankan, otoritas jasa keuangan, dan institusi finansial mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana, Peraturan OJK Nomor 05/POJK 05/2017 Jungto Nomor 60 POJK 05/2020 serta Peraturan Pemerintah tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan putusan pengadilan dan permohonan dari pihak terkait, pemohon dapat langsung datang ke kantor Balai Harta Peninggalan Medan dengan membawa persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Adapun hasil kerja dari Balai Harta Peninggalan Medan dapat berupa 1. Berita acara penghadapan, berita acara verbal komparisi, dan surat keterangan hak waris. 2. Tanda bukti pendaftaran wasiat. 3. Berita acara penyumpahan, berita acara penghadapan, berita acara pencatatan harta, dan surat keterangan persetujuan kepada wali dan pengampu untuk menjual harta peninggalan dan kekayaan. 4. Berita acara pelaksanaan penjualan, berita acara pelaksanaan sewa-menyewa, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, dan harta peninggalan yang tidak terurus. 5. Berita acara pembukuan dan pembacaan wasiat tertutup atau rahasia. 6. Berita acara serah terima, berita acara penyerahan uang pihak ketiga. Dan yang ketujuh, laporan pengurusan dan atau pemberesan kepailitan, pengumuman pada koran dan berita negara, daftar piutang sementara dan tetap, daftar tingkatan kreditur, dan laporan pengakhiran. Yang perlu diberikan penguatan, ya. Penguatan, kenapa? Karena dia menjadi instrumen yang diberikan oleh negara untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan dalam kondisi orang-orang tertentu yang di lembaga lain tidak ada. Makanya ke depan supaya BHP ini benar-benar
perlu ditambahkan ya, aturan yang menguatkan dia. Dan jangan ada keraguan, karena BHP ini sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Nama saya Elmu Daya Kumar, datang ke kantor Balai Harta untuk mengurus harta, semuanya baik dan lancar dan tidak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semua berjalan dengan baik, lancar, mantap.